kembali lagi dengan saya Irna, siswi dari SMA Swasta Sultan Agung, kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi baru. Materi baru ini berjudul kompensasi perusahaan. Ada 4 subtopik yang akan saya terangkan di dalam video ini: pengertian, tujuan, bentuk, dan juga jenisnya. Awal-awal saya akan menjelaskan mengenai pengertian umum dari sebuah kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu, baik yang secara fisik maupun non-fisik. Bisa juga kompensasi ini diartikan sebagai seluruh imbalan yang diterima oleh seorang karyawan atau pekerja atas balas jasa dari hasil pekerjaannya di dalam sebuah perusahaan. Kompensasi ini dapat berupa sebuah uang, barang yang secara langsung maupun juga tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya atas jasa karyawannya yang telah bekerja keras di dalam perusahaan. Hal ini dapat menjadikan motivasi bagi para karyawan agar mau lebih bekerja keras lagi dalam memajukan sebuah perusahaan. Selain pengertian umum, kompensasi juga memiliki arti dari para ahli. Banyak ahli yang memberikan penjelasan mengenai pengertian kompensasi, tapi di sini saya akan memberikan 5 ahli yang menjelaskan mengenai pengertian kompensasi. Pertama adalah Wibowo. Menurut Wibowo, kontrak prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kedua, Gary. Menurutnya, kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Ketiga, menurut Hussein Umar, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pegawai yang berupa sebuah gaji, upah, insentif, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain sebagainya yang memiliki jenis yang sama yang dibayar langsung oleh perusahaan. Keempat adalah menurut Seda Maryanti. Menurutnya adalah kompensasi ini adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Terakhir, kelima, yaitu menurut Faisal Rifai. Menurutnya, kompensasi ini adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti dari kontribusi jasa mereka dalam sebuah perusahaan. Inilah 5 ahli yang menjelaskan pengertian kompensasi. Topik kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai tujuan dari sebuah kompensasi. Ada banyak tujuan kompensasi. Pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas agar tetap mau bekerja dalam sebuah perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Sehingga keberadaan kompensasi inilah yang dapat menjadikan sebuah motivasi bagi para karyawan untuk tetap semangat dalam bekerja. Kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar perusahaan atau organisasi lain mendapatkan seorang karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Ketiga, menjamin keadilan dalam sebuah perusahaan. Menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan, memiliki tujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa yang telah dilakukan atau diabdikan oleh seorang karyawan kepada perusahaan. Jadi, keadilan dalam pemberian upah, insentif, bonus, dan lain sebagainya oleh perusahaan mutlak telah dipertimbangkan oleh perusahaan dengan baik. 4. Mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak, dengan upah insentif atau tunjangan bonus dan lain-lain yang kompetitif.
perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang juga meningkat. Kelima, memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan, juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Dengan kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan, karyawan akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargainya melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan. Kompensasi juga merupakan cara perusahaan agar dapat menghargai karyawan, sehingga para karyawan akan bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan target. Subtopik ketiga yang akan saya jelaskan adalah bentuk kompensasi. 1. Upah atau gaji. Istilah upah dan gaji sering dipertukarkan untuk review menyebut imbalan dasar-dasar defense pekerjaan yang dilakukan karyawan. Meski demikian, konsep upah dan gaji sama. Upah merupakan ketidakseimbangan yang diberikan atas satuan waktu dan atau satuan hasil pekerjaan. Misalnya, upah per jam, upah per harian, upah per borongan, dan upah per lemburan. Sedangkan gaji merupakan ketidakseimbangan atas suatu tanggung jawab pekerjaan yang umumnya setiap bulan. Upah dan gaji merupakan sebuah bentuk kompensasi yang wajib yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun PP Pengupahan. Upah tidak diberikan bersama tunjangan atau hanya upah pokok saja. Kedua, tunjangan. Tunjangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tunjangan tetap dan juga tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap diberikan secara teratur dengan besaran tetap dan bersamaan dengan pengaturan waktu pembayaran, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan keluarga. Sementara tunjangan tidak tetap tergantung oleh faktor lainnya, seperti tunjangan makan dan transportasi yang didasarkan pada jumlah kehadiran. 3. Insentif. Kompensasi ini ketidakseimbangan yang diberikan perusahaan terkait prestasi karyawan. Insentif biasanya berupa bonus sebagai perangsang atau iming-iming agar karyawan meningkatkan kinerjanya. Misalnya, perusahaan memberikan bonus kepada karyawannya karena perusahaannya berhasil melakukan laba tahunan. Insentif juga dapat diberikan kepada karyawan perorangan atau divisi yang berhasil memenuhi target kerja bulanan. Misalnya penjualan yang berhasil melakukan penjualan melebihi target akan menjadikan sebuah insentif, yaitu mendapatkan bonus. Keempat, fasilitas. Kompensasi ini tidak berupa uang, melainkan berwujud kenikmatan atau natura. Contoh dari kompensasi ini adalah fasilitas mobil perusahaan, parkir khusus, layanan gym, tiket liburan, voucher, potongan harga produk, atau layanan dari perusahaan lain dalam satu grup usaha atau beroperasi. Fasilitas diberikan berdasarkan kebijakan setiap perusahaan. Ada yang hanya diberikan kepada karyawan dengan golongan jabatan tertentu, dan juga ada pula yang diberikan kepada seluruh karyawan di perusahaan. Subtopik keempat yaitu jenis-jenis kompensasi. Ada 3 jenis kompensasi. Pertama, kompensasi finansial biasa. Bayaran pokok atau gaji atau upah. Bayaran prestasi, bayaran insentif yang dapat berupa bonus, komisi, pembagian, laba, serta keuntungan dan opsi saham, maupun bayaran tertanggung,
yang berupa program tabungan serta anuitas pembelian saham. Kedua adalah kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung ini berupa program-program proteksi, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiunan, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, yaitu liburan, hari besar, cuti tahunan ataupun cuti hamil, serta fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan juga lahan parkir. Ketiga atau yang terakhir adalah kompensasi non-finansial, berupa pekerjaan di mana tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, serta rasa pencapaian, lingkungan kerja, atau berupa kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, serta lingkungan kerja yang ramah. Selain itu, ada juga tantangan dalam kompensasi, yaitu tujuan strategis. Kedua, tingkat upah berlaku, kekuatan serikat pekerja, pemerataan pembayaran, penyesuaian dan strategi kompensasi, kendala pemerintah, tantangan kompensasi, dan produktivitas dan biaya. Itulah tantangan-tantangan dalam kompensasi. Adalah video yang saya jelaskan mengenai kompensasi perusahaan. Jika ada yang kurang, maka dapat Anda lihat di PowerPoint yang telah saya paparkan juga. Terima kasih.